roda gigi ya. Jadi ini sebetulnya kelanjutan dari yang lalu. Pada contoh 13.4 itu kita merancang roda gigi berdasarkan beban lengkung statik ya. Dan angka keamanannya ditentukan 4 ya. Jadi itu angka keamanan 4 untuk beban lengkung statik itu sudah aman ya, karena minimalnya 3. Nah, pada contoh 13.5 kalau masih ingat, hasil perancangan dari 13.4 itu dihitung ulang untuk mengetahui masih aman atau tidak terhadap beban lelah ya. Dan ternyata didapatkan angka keamanan yang turun cukup signifikan ya, dari 4 menjadi 1,4. Ya, jadi untuk beban lelah angka keamanan 1,4 itu sudah tidak aman karena minimalnya 2. Nah, pada contoh 13.6 ini yang mau kita bicarakan, kita akan melihat apakah hasil rancangan dari contoh 13.4 itu kalau diperhitungkan terhadap beban permukaan masih aman atau tidak ya. Jadi beban permukaan ini kalau tidak aman ya, nanti akan menimbulkan kegagalan pada bagian permukaan roda gigi ya, berupa keausan ya, roda giginya aus atau sompel gitu ya, atau tergores ya, atau ada seperti tergosok gitu ya. Maka pada proses pembuatannya, roda gigi itu melalui proses pengerasan permukaan ya, dengan perlakuan panas tertentu dibuat permukaannya itu cukup keras. Nah, daya tahan permukaan ini akan menentukan umur pakai ya, umur pakai dari roda giginya ya. Biasanya dinyatakan dengan berapa ribu atau berapa juta siklus. Nah, ini umur pakai ini nanti kita tentukan ya. Itu ditentukan oleh perancangnya, dia akan membuat roda gigi yang bisa beroperasi sampai berapa siklus. Ya, tentunya makin besar jumlah siklusnya itu artinya roda giginya makin baik, tetapi diperlukan juga bahan ya dengan kekerasan yang semakin baik. Artinya nanti dari sisi biaya juga diperlukan biaya yang lebih mahal. Nah, untuk menghitung tegangan yang terjadi pada permukaan ya, karena beban tekanan ya, di permukaan itu bebannya beban tekan, itu bisa digunakan persamaan ini ya. Jadi sigma H itu tegangan tekan pada permukaan sama dengan min Cp akar Wt per Cv kali F kali dP kali I. Nah, kita lihat satu-satu Cp itu apa ya. Nah, sebelumnya tanda negatif ini menunjukkan bahwa ini adalah beban tekan ya, bukan tarik gitu ya, beban tekan. Nah, Cp itu adalah koefisien elastis. Jadi ini nilai Cp pada perhitungan tegangan yang terjadi sigma H itu adalah koefisien elastis. Ini harganya didapat dari tabel 13.14 ini ya. Saudara juga bisa lihat di buku ini, nanti tabel yang sama itu sama aja ya. Nah, harga Cp ini tergantung dari kombinasi bahan pinion dan roda gigi atau gearnya. Sebagai contoh di sini kalau bahan pinionnya baja dan gearnya juga baja, maka harga CP-nya 2.300. Tapi kalau pinionnya baja dan roda giginya atau gearnya itu besi tulang, itu harga CP-nya 2.000. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, WT di sini adalah gaya tangensial. Ini dihitung ya, dihitung seperti pada contoh 13.4
Itu WT sama dengan 30.000 kali daya dibagi dengan kecepatan linier V. Nanti bisa dilihat ya. Dilihat lagi. Nah, kemudian CV, ini CV, itu faktor kecepatan. Jadi CV ini dihitungnya itu sama seperti KV ya, menggunakan persamaan yang sama dengan KV. Oh iya. Jadi CV itu nanti dihitungnya seperti kalau kita menghitung KV ya, persamaannya sama. Nah, kemudian F di sini pada persamaan ini F ini adalah lebar muka gigi ya, lebar muka gigi. Dan DP ini diameter pinion. Ya, DP di sini diameter pinion itu dihitung sama dengan contoh 13,4 dulu ya, atau 13,5, yaitu jumlah gigi dibagi puncak diametral. Ya. Nah, kemudian di sini ada I. Ini apa ya? Ini adalah faktor geometri. Ya. Faktor geometri ini dihitung dengan persamaan. Ada dua persamaan. Yang satu untuk roda gigi luar, itu seperti roda gigi yang kita desain pada contoh 13,4, 13,5 itu roda gigi luar. Kalau roda gigi dalam atau giginya menghadap ke dalam itu persamanya ini. Jadi I sama dengan cosinus V kali sinus V dibagi 2 dikali I per I plus 1. Ini kalau untuk roda gigi luar. Kalau untuk roda gigi dalam, I sama dengan cosinus V kali sinus V per 2 kali I per I min 1. Jadi di sini cuma beda tanda plus dan minus ya untuk roda gigi luar dan dalam. Nah, V ini apa? V ini adalah sudut kontak ya. Seperti sudut kontak kita ketahui adalah yang digunakan itu sudut kontaknya standar 20 derajat ya. Standar yang lain 14,5 atau 25 ya. Jadi itu adalah sudut kontak. Kemudian I di sini adalah speed ratio ya, atau perbandingan putaran. Itu untuk faktor geometri I. Nah, kemudian jadi ini ya persamaan untuk menghitung tegangan yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana menghitung dari sisi kekuatannya ya. Tentunya nanti tegangan yang terjadi itu harus lebih kecil dari kekuatannya. Nah, kekuatan lelah pada roda gigi bisa dihitung ya, lelah permukaan ya. Bisa dihitung dengan persamaan ini, SH sama dengan CL kali CH per CT kali CR kali SC. Nah, CL ini apa? CL itu faktor umur ya. Ini bisa dilihat dari tabel 13-15. Ini harga CL. Harga CL ini tergantung dari siklus hidup ya. Jadi misalnya siklus hidupnya 10.000, 10 pangkat 4 ini, maka CL-nya 1,5 ya. Kalau 100.000 CL-nya 1,3. Kalau 1 juta siklus 1,1. Nah, jumlah siklus itu atau siklus hidup itu yang menentukan perancangnya ya. Jadi mau dibuat untuk bisa bertahan berapa siklus roda giginya. Gitu kan. Nah, kemudian CR ini adalah faktor keandalan. Ini juga dapat dari tabel yang sama ini 13-15 ya, faktor keandalan. Tergantung dari keandalan yang ditentukan oleh perancangnya juga. Jadi misalnya kita menentukan keandalannya 95% atau 0,95, maka faktor keandalannya itu 0,8 gitu ya. Nah, kemudian CH, di sini kan ada CH ya. CH itu adalah faktor perbandingan kekerasan. Ya, untuk roda gigi lurus CH itu nilainya 1 ya. Nah, kemudian CT itu adalah faktor suhu. Jadi faktor suhu yang dimaksud di sini itu adalah suhu atau temperatur kerja
roda gigi. Jadi roda giginya tuh lingkungan kerjanya tuh berapa suhunya. Tentunya akan berbeda misalnya transmisi untuk pengangkat dengan yang untuk motor bakar gitu ya. Kalau motor bakar mungkin suhunya tinggi ya. Nah, untuk temperatur sampai dengan 250 Fahrenheit ini CT-nya bernilai 1 ya. CT-nya bernilai 1 ya. Kalau kita lihat di sini CT itu sebagai pembagi artinya dia yang melemahkan. Kalau lebih dari 250 Fahrenheit ya berarti CT-nya lebih dari 1. Ya, kemudian ST, ya di sini kan ada ST ya untuk menghitung kekuatannya. ST itu dihitung dari persamaan 0,4 kali HB min 10 ya dalam kilopound square inch. HB di sini adalah nilai kekerasan Brinell dari bahan. Ini diambil dari tabel ya. Jadi kalau pada tabel lampiran misalnya pada contoh 13.4 dan 13.5 kita kan memakai baja UNS G 10400 ya dengan perlakuan panas 1000 Fahrenheit ini kekuatan tariknya kemarin 113 kPSI. Ini kekerasan Brinellnya 235 ya. Contohnya itu ya. Nah, kemudian kekuatan lelah selain dihitung dengan persamaan ini ya juga bisa dihitung dengan persamaan ini ya. SA sama dengan CP akar WTP per CV kali F kali DP kali I. Ya. Ini sepertinya sama dengan persamaan untuk menghitung tegangan yang terjadi. Cuma bedanya di sini WT, yang di sini WTP. Itu bedanya apa ya WT dan WTP? Jadi kalau WT itu adalah gaya tangan sial yang terjadi. Tapi kalau WTP itu adalah gaya tangan sial izin ya atau beban yang diizinkan. Ya, tentunya WT yang terjadi tidak boleh lebih besar dari yang diizinkan. Jadi hubungannya WTP atau tegangan atau gaya tangan sial yang diizinkan itu sama dengan NG kali WT. Ya. NG ini adalah faktor keamanan. Nah, faktor keamanan lelah ya. Nah, faktor keamanan lelah ini hubungannya dengan faktor keamanan umum N itu adalah NG sama dengan CO kali CM kali N. Nah, CO ini adalah faktor beban lebih ya. Ini didapat dari tabel 13-12. Jadi tabel yang dulu yang dipakai untuk contoh 13.5. Kita lihat tabel 13-12 ini ya. Jadi tabel untuk KO ini bisa dipakai untuk mencari CO ya. Kemudian CM ini adalah faktor distribusi beban. Ini dari tabel 13-13. Juga sama ya. Di sini CM itu dulu dipakai untuk mencari KM, faktor distribusi beban. Jadi ini tabel 13-13 bisa dipakai untuk mencari nilai KM maupun CM. Nah, kita lihat contoh 13.6 ya. Hitung faktor keamanan NG dan N terhadap tegangan lelah permukaan pada contoh 13.5. Jadi di sini kita akan mengulangi contoh 13.5, tetapi sekarang tinjauannya adalah beban permukaan. Bahan yang digunakan sama dengan yang digunakan di 13.5 yaitu baja UNS G 10400 ya. Ini juga yang digunakan di contoh 13.4 sama. Dengan perlakuan panas 1000 Fahrenheit ya. Sehingga nanti dari tabel A17 itu kita dapatkan kekuatan tariknya 113 dan kekerasannya 235. Tadi sudah ya nih. Jadi UNS G 10400 dengan perlakuan panas 1000 Fahrenheit itu kekuatan tariknya 113 dan kekerasannya 235. Kekerasan Brinell ya.
Sehingga kita bisa menghitung nilai SC sama dengan 0,4 kali nilai kekerasan bahan dikurangi 10. Itu hasilnya nanti 84 kPSI. Kemudian nilai CL, ini kita rencanakan roda giginya sampai umurnya 1 juta siklus. Maka CL-nya 1,1. Coba dilihat di sini benar nggak? Ya, nilai CL. Ya, ini ya, kalau 1 juta siklus, 10 pangkat 6 itu CL-nya 1,1. Kemudian CH, ya, faktor keandalan, ini 0,8. Itu karena kita asumsikan keandalannya 95%. Jadi kalau keandalannya 95%, harga, bukan CH, CR ya, CR-nya itu 0,8. Ya, CR-nya 0,8. Kemudian CT, faktor suhu, kita asumsikan bahwa temperatur kerja roda giginya masih di bawah 250 Fahrenheit, maka nilai CT-nya 1. Dan nilai CH ini juga 1 untuk roda gigi lurus. Ya, sehingga kita bisa menghitung nilai kekuatan lelah permukaannya SH, itu CL kali CH per CT kali CR kali SC. Ya, nanti didapatkan 115,5 kPSI. Nah, kemudian kita cari nilai C0 dan CM, yaitu dengan tabel 13, 12, dan 13, 13 ini ya. Ini ya, tetapi ini harganya kan mestinya sama dengan contoh 13,4 maupun 13,5, yaitu 1,25 dan 1,7. Ya, maka di sini NG-nya itu bisa dihitung sama dengan CO 1,25 kali CM 1,7 kali N. Jadi 2,125 N. Ya. Nah, kemudian kita menghitung faktor geometri I. Ya, faktor geometri I dihitung dengan persamaan, karena ini roda gigi luar ya. Cos V kali sinus V dibagi 2 dikali I per I plus 1. Nah, sudut kontak yang kita gunakan itu sama dengan contoh sebelumnya 13,4 dan 13,5, yaitu 20 derajat. Speed rasionya juga sama dengan contoh 13,4 maupun 13,5, yaitu sebesar 4. Sehingga kita dapatkan nanti faktor geometri I itu sama dengan kosinus 20 kali sinus 20 per 2 kali 4 per 4 plus 1. Ini nanti kalau dihitung dapatnya 0,129. Kemudian kita hitung nilai CV, nanti dilihat ini persamaannya pada contoh 13,4 maupun 13,5 itu sama dengan nilai KV di situ ya, itu 0,579. Kemudian WT ini juga dihitung dengan persamaan 30.000 kali daya per V. Ini atau dilihat di contoh 13,4 maupun 13,5 itu sebesar 2.501 pound. Ya, nah kemudian kita lihat harga CP itu dari tabel 13,14 ya. 13,14 untuk CP. Nih ya. Jadi karena bahannya pinion dan gear sama, yaitu baja, bajanya baja UNS G10400, maka nilai CP-nya adalah 2.300 ya, nilai CP-nya 2.300. Maka di sini kita bisa menghitung beban tangensial yang diizinkan WT menggunakan persamaan ini. SH sama dengan CP akar WTP per CV kali F kali DP kali I. Di sini SH-nya tadi sudah dihitung, CP-nya juga sudah diambil dari tabel, CV juga sudah, F lebar muka gigi ini pada contoh 13,5 disebutkan 3,5 ya. Kemudian diameter pinionnya itu 4,5 dan I-nya faktor geometri I tadi sudah dihitung 0,129. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa mendapatkan WTP sebesar 2.967 pound. Ya.
Kemudian nilai NG kita hitung dengan rumus ini, WTP dibagi WT, ya. Karena WTP kan sama dengan NG kali WT, maka NG sama dengan WTP per WT. Itu kita dapatkan nilai 1,19, ya. Nah, kemudian dari sini baru kita bisa menghitung faktor keamanan N. Ini yang akan menentukan aman atau tidak, ya. Yaitu dengan N sama dengan NG per CO kali CM, ya. Nah, di sini didapatkan N 0,56. Nah, ini jelas tidak aman, ya, karena kurang dari 1. Jadi angka keamanan yang dari contoh 13.4 sebesar 4, itu kalau beban statiknya aman, ternyata dihitung ulang untuk beban lelah pada contoh 13.5 turun menjadi 1,4, dan pada contoh 13.6, kalau dihitung ulang untuk kekuatan permukaan, angka keamanannya semakin turun menjadi 0,56, semakin tidak aman. Nah, tentunya seperti pada contoh 13.5 yang juga tidak aman, solusinya adalah kita bisa mengganti bahan. Hanya kalau yang bermasalah adalah masalah kekuatan permukaan, maka bahan yang kita pilih itu bukan yang mempunyai kekuatan tarik lebih tinggi, tetapi yang kekerasannya lebih tinggi, ya. Jadi kekuatan tariknya juga jangan nanti jadi lebih rendah, ya. Nanti kekerasannya memenuhi tapi lelahnya jadi tidak memenuhi. Jadi amannya di sini kita pilih kekuatan tarik yang sama tapi kekerasan yang lebih besar, ya, dari 235. Misalnya apa? Misalnya dari contoh di sini seperti ini, kalau baja G10-400 perlakuan panas 1000 itu 235, maka kita cari kekerasan yang lebih tinggi, ya. Kalau ini dari ke atas ini tidak ada yang lebih tinggi, coba ke bawah. Ya, ini ada nih, ya. Misalnya ini 450, ini bahannya apa nih? Baja G1050, ya. Baja G1050 dengan perlakuan panas 600 Fahrenheit itu kekerasannya 450, ya. Mungkin ini bisa dipakai, nanti bisa dicoba dan dilihat angka keamanan N-nya mestinya akan naik dari 0,56. Nah, nanti diharapkan angka keamanan N ini menjadi lebih besar daripada 1. Itu alternatif pertama. Yang kedua, bisa juga kalau bahannya tidak dipilih yang lebih kuat, adalah memperbesar ukuran roda giginya. Ya, misalnya dengan memilih jumlah gigi yang lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya kan pinion 18, kita pilih lebih besar, 20 atau 22 dan seterusnya. Atau dengan mengecilkan puncak diametralnya. Cuma puncak diametral harus dipilih dari tabel standar puncak diametral, ya, tidak boleh sembarang. Jadi dua hal ini, baik mengganti bahan maupun memperbesar ukuran, atau dipakai kombinasi, jadi bahannya dipilih yang lebih besar, kekerasan permukaannya, dan roda giginya diperbesar. Itu akan lebih semakin nanti menghasilkan nilai angka keamanan N yang lebih besar, ya. Dan di sini diharapkan kalau angka keamanannya lebih dari 1, maka umur dari roda giginya itu akan sesuai dengan yang direncanakan. Kalau tidak, maka nanti umurnya akan lebih kecil dari yang direncanakan. Tadinya kan direncanakan 1 juta siklus, bisa saja nanti karena angka keamanannya rendah, umurnya tidak sampai 1 juta siklus, ya. Nah, itu untuk penjelasan untuk contoh 13.6. Apakah ada yang mau ditanyakan dari sini? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi nanti bahan UAS-nya sampai hari ini, ya. Jadi dipelajari contoh 13.4, 13.5, dan 13.6.
Dan sekali lagi saya ingatkan jangan sampai tidak ikut ya, karena kalau tidak ikut nanti nilai elemen mesinnya pasti F. Dipersiapkan yang baik, nanti uploadnya jangan mepet. Saya tidak menerima alasan ini itu sinyal dan sebagainya, ya silahkan dipersiapkan ya. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Saya kira belum, Pak. Cukup, Pak. Ya, baik, kalau nggak ada, saya kira saya cukupkan aja. Sampai ketemu lagi nanti di UAS ya. Semoga nanti bisa berhasil ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Sore, Sore, Pak. Pak. Terima kasih. Sorry, Pak.